teman-teman petani porang pemula. Jumpa lagi dengan saya Guyul Channel. Di sini saya ingin menyampaikan bagaimana cara menanam porang tanpa melakukan olah tanah. Di sini saya berada di Dusun Yesilah, Desa Lumbung Kauh, Kecamatan Selemadag Barat, Kabupaten Tabanan, Bali. Daerah di tempat saya ini daerahnya daerah berbukit dengan ketinggian 400 meter dari permukaan laut. Karena daerahnya berbukit, sudah tentu daerahnya juga berlembah dengan lahan perkebunan yang terjal. Selain terjal juga lahan perkebunan di sini sudah padat dengan tanaman perkebunan. Nah, karena daerahnya di sini daerah lembah, maka di lembah itu daerahnya daerah berbatu, terutama batu-batu pilah dengan tanah yang sangat tipis sekali. Bisa mencapai hanya ketebalan tanah sejengkal. Namun porang di sini bisa tumbuh dengan bagus. Makanya saya ajak teman-teman untuk mengikuti bagaimana cara menanam porang tanpa melakukan olah tanah. Seperti inilah lahan tempat saya menanam porang dengan tidak melakukan olah tanah. Ini lahan saya bersihkan dari semak dan gulma dan sudah langsung bisa ditanami porang. Seperti ini tanahnya. Tanahnya tipis karena tanah pilah, tanah bebatuan. Kita harus milih-milih yang ada tanahnya. Nih, kira-kira tebalan tanahnya cuman sejengkal. Sinilah saya menanam porang. Nih, kalau menanam porang tidak boleh terlalu dalam. Ini saya gunakan bibit dari atau bibit yang kita ambil dari umbinya. Ini umbinya bisa kita belah. Kita akan mendapatkan 2 bibit porang dengan ukuran yang sama besarnya. Nih, kalau kita menanam porang itu kita kelompokkan sesuai dengan ukuran bibit, sesuai dengan besar kecilnya bibit yang kita tanam. Ini tujuannya apa? Supaya dia nanti tumbuhnya seragam. Dia tidak ada yang besar, ada yang kecil, karena porang ini dia tumbuh nanti besar kecilnya tumbuhan porang ini sesuai dengan bibit yang atau sesuai dengan besar kecilnya bibit yang kita tanam. Makin besar bibit yang kita tanam, nanti tumbuhnya dia juga akan menjadi besar. Makanya kita kelompokkan
sesuai dengan ukurannya dia. Nanti dia tidak saling tumpang tindih antara satu dengan lainnya kalau dia udah seragam. Samping itu waktu panennya juga nanti kita gampang mencarinya, karena kita panen nanti pada saat dia sudah dorman, pohonnya mati dan akarnya sudah tidak produktif lagi, baru kita panen. Dan mari kita lihat tanaman saya yang sudah berumur 1 musim atau 1 tahun. Itu saya tanam 1 tahun yang lalu. Ini contoh porang yang saya tanam 1 musim atau 1 tahun yang lalu. Ini porang yang saya tanam di atas batu pilah yang hanya mempunyai ketebalan tanah cuman sejengkal seperti ini, teman-teman. Di sini ketebalan tanah cuman sejengkal. Ini bawahnya udah batu pilah semua. Ini bawahnya. Tapi di sini porang dapat tumbuh dan umbinya berkembang dengan baik. Ini waktu saya tanam kemarin besarnya cuman sebesar kepalan orang dewasa. Sebesar ini. Tapi dia sekarang sudah tumbuh lebih dari sejengkal diameternya. Nah, seperti ini nih, teman-teman. Ini batu bawahnya. Ini rata-rata lahan di sini seperti itu. Ini hasil daripada menanam porang tanpa kita melakukan olah tanah di atas tanah, di atas bebatuan. Nah, tekstur tanahnya dia seperti ini. Tanah gembur, tanah sari, tanah lepas, sehingga sirkulasi udara dan sirkulasi air di sini masih bagus, sehingga porang dia tumbuh dengan sempurna seperti ini. Demikianlah cara saya menanam porang tanpa mengolah lahan atau tanpa mengolah tanah. Ini tujuannya adalah untuk menekan biaya produksi. Di samping itu juga kalau saya olah tanahnya, kalau saya cangkul tanahnya, kalau musim hujan seperti ini, tanahnya akan terkikis dan hanyut karena daerah di sini adalah daerah yang sangat terjal. Demikianlah video saya kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman petani porang pemula yang kemungkinan memiliki lahan perkebunan yang sama dengan lahan yang saya miliki. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi dalam video saya berikutnya.